Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi anzala al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Bapak pengurus beserta segenap jajaran kepengurusan Masjid Agung Nurul Iman Padang yang sama-sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jemaah zuhur rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat meluangkan waktu. Kita tinggalkan pekerjaan kita tinggalkan rumah kediaman kita, lalu kita menuju ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kaum muslimin, apapun ibadah yang kita kerjakan, kiranya Allah terima dan Allah berikan balasan yang berlipat ganda nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa disampaikan buat junjungan alam tauladan hidup kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan iringan doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah, izinkan saya dalam kesempatan yang terbatas ini menyampaikan pengajian zuhur di hadapan kita bersama dengan judul etika bermedia sosial. Bapak Ibu kaum muslimin, sebagaimana yang kita maklumi bersama, hari ini zaman sudah berubah, masa sudah berganti. Dahulu manual, sekarang digital. Maka Bapak dan Ibu kaum muslimin, jangan sampai kemajuan teknologi kemudian menjadikan kita orang-orang yang tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Bila mana hari ini Bapak dan Ibu kaum muslimin, berkembangnya media sosial, berkembangnya kemajuan teknologi akan membawa dampak positif, dan itu dapat kita jadikan sebagai sarana untuk memajukan dakwah Islam, dapat kita pergunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas umat Islam. Namun bila kita tidak bijak, bila kita tidak mengindahkan etika, ketentuan, aturan tentang bagaimana kita bermedia sosial, maka dia akan bisa membawa kepada kehancuran. Oleh karena itu Bapak dan Ibu kaum muslimin, kita ambilkan dari salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa kabar, membawa suatu berita, maka telitilah kebenaran berita tersebut, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum disebabkan kebodohan atau kecerobohanmu, yang pada akhirnya kamu akan menyesali apa yang telah dilakukan. Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah, ada beberapa etika, prinsip yang mesti kita perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, jangan gunakan media sosial untuk menghina orang lain.
untuk menjatuhkan orang lain, untuk menyebarkan berita bohong terhadap suatu kaum ataupun orang lain. Di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum menghina, memperolok-olokkan, merendahkan kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang direndahkan jauh lebih mulia ataupun lebih baik dan selamat dibandingkan orang yang menghinanya. Karena itu Bapak dan Ibu kaum muslimin, kalau dahulu kita mengenal istilah mulutmu harimaumu, hari ini Bapak dan Ibu boleh jadi di ujung jari-jari kita. Bila mana kita tidak mampu untuk menahan, tidak mampu untuk mengontrol apa yang akan kita sebarkan di media sosial, maka pada akhirnya dia akan membawa kepada perbuatan dosa. Oleh sebab itu, jangan gunakan media sosial yang ada pada tangan kita masing-masing untuk menyebarkan terhadap hal-hal yang tidak baik pada orang lain. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah, dalam kita menggunakan media sosial maka ada etika, ada prinsip, ada aturan yang mesti kita pegang. Jangan gunakan media sosial kita untuk mengucapkan sesuatu yang dapat melukai hati orang lain. Nabi SAW mengingatkan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan kata yang benar, hendaklah mereka berkata yang baik, atau kalau tidak lebih baik diam. Media sosial di samping bisa mengirimkan pesan dalam bentuk tulisan, tapi juga bisa merekam, bisa juga kita mengucapkan sesuatu. Jangan sampai ucapan yang kita keluarkan lewat media sosial yang tersebar di berbagai tempat dan kepada orang banyak, jangan sampai ini kita gunakan untuk melukai hati orang lain. Sebab seorang muslim yang baik, kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim harus mampu menjaga muslim lainnya dari kejahatan lidah dan tangannya. Bahkan Bapak dan Ibu kaum muslimin, salah satu indikator selamatnya seseorang dalam hidupnya, sebutkan oleh Nabi dalam sebuah hadis, bahwa seseorang yang mampu menjaga lidahnya adalah orang yang akan selamat dari kejahatan yang terjadi di tengah kehidupannya. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya seorang manusia bila dia mampu menjaga lisannya, bila dia mampu menjaga ucapannya. Jangan sekali-kali Bapak dan Ibu kaum muslimin, apa yang kita posting, apa yang kita share, kemudian akan menimbulkan rasa sakit hati, akan menimbulkan sesuatu yang dapat melukai orang lain, meskipun tidak secara langsung, tapi dengan ucapan yang disebarkan di media sosial tentu akan jauh berakibat buruk, karena dapat diperhatikan, dapat didengar, dan dapat disaksikan oleh banyak orang. Oleh karena itu Bapak Ibu kaum muslimin, inilah etika yang kedua yang mesti kita perhatikan, sehingga media sosial tidak menjadi sarana untuk merendahkan orang lain, tidak kita gunakan untuk menyebarkan berita yang dapat melukai hati orang lain. Yang ketiga Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah, mari kita kedepankan sifat tabayyun. Bila kita menerima suatu informasi, sebagaimana ayat yang kita baca tadi, bila datang orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang fasik, kata Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kabar, menyampaikan berita kepadamu, fatabayyanu, hendaklah berita yang dibawanya, informasi yang disampaikan kepada kita, kemudian dapat untuk kita filter, dapat untuk kita cek kebenarannya. Jangan sampai ketika informasi yang tidak benar lalu kita teruskan, kita sebarkan kembali, maka tentu secara tidak langsung kita punya andil ikut menyebarkan berita yang tidak benar,
sesuai dengan kenyataannya. Untuk itu Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah, perlu memang kita berhati-hati, perlu adanya sifat tabayyun. Tanyakan kepada siapa yang menyebarkan informasi itu, benar ataupun tidak terkait dengan berita yang kita terima. Sebab Bapak dan Ibu kaum muslimin, sekali kita salah maka dia akan direkam. Sekali kita berucap sesuatu yang tidak benar, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Seseorang yang mengeluarkan kata-kata, dia akan dicatat dan akan nanti dipertanggungjawabkan, karena sesungguhnya ada yang akan mencatat, ada malaikat yang terus mengawasi kita dalam setiap kehidupan kita. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah, kiranya kemajuan teknologi, media sosial dapat kita gunakan untuk menebarkan kebaikan, mengajak orang lain untuk berbuat baik, dan mudah-mudahan ini pula menjadi salah satu ladang amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.